Baik, langsung saja kita mendengarkan takziah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Kiai Haji Dr. Andi Fadli Yusuf Paco LC FPD. Beliau ini adalah merupakan salah satu mubalik Thariqah Qadariyah wal Naqsabandiyah Sulban dan juga merupakan ketua Yayasan Insan Mandiri Sulawesi. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita pada malam ini dan insyaallah akan memberikan tausiahnya untuk kita semua. Dan langsung saja kami persilakan kepada guru kita untuk memberikan takziah pada malam ini. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih takzimnya acara ini, alangkah baiknya kita mengirimkan suratul Fatihah kepada sahibul mayyit yang sedang ditakziahi almarhumah Hajjah Nagatia binti Mainar. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah, dengan wasilah suratul Fatihah yang kita baca bersama-sama, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala kekhilafan almarhumah semasa hidup dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi kebesaran dan kepuasan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhi qawatin salatil hadatin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruh Hajjah Nagati binti Mainar Syil'a al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin jamaah takziah dimuliakan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam ketiga almarhumah Hajjah Nagatiyah di alam yang berbeda dengan kita. Alam yang ketiga setelah alam dunia atau alam yang keempat. Alam yang pertama sudah sama-sama kita lalui adalah alam ruh. Yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, dan yang keempat sedang dialami beliau almarhumah alam barzakh. Hadirin jamaah mulakan berkat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu alam barzakh? Barzakh bermakna pemisah. Pemisah dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Kata para guru-guru kita bahwasanya alam barzakh itu adalah awwalu manzilah min manazil akhirah, pintu pertama daripada alam akhirat. Yang jelas kita semua pasti akan menemui alam tersebut. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernapas pasti akan merasakan yang namanya mati. Kita semua di sini bernapas gitu? Bernapas ya? Ya. Alhamdulillah. Kullu man 'alaiha fan,
Semua yang ada di dunia ini pasti akan binasa. Ya, semuanya binasa. Hadirin dan hadirat akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selama di dunia ini harus mempersiapkan perbekalan, ya. Mempersiapkan persiapan, ya. Biasanya kalau mau ke Makassar pasti kita mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari kendaraan, ya. Berapa hari ke permalam di Makassar, bawa tongki uang pasti itu. Kalau tidak bawa ke uang, yang kau harap bisa ke Makassar, ya. Apalagi kalau yang matanya kalau melihat sesuatu langsung mau beli, bahaya, ya. Ya seperti itu. Jadi bawa ke perbekalan, apalagi perbekalan menuju alam kubur, alam barzah. Sudah jelas harus ada bekal. Jadi hadirin dan hadirat akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada nasanga mandang dan tobat di dunia. Tidak ada yang hidup seperti batin di dunia. Punya semua batas. Ya, ada yang batasnya sampai 50 tahun. Ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Mungkin beliau ya 70 tahun kayaknya. Ini berapa? Ya, 70 tahun. Berarti banyak sekali bonusnya. Semoga kita semua juga mendapatkan bonus seperti almarhumah Haji Nagati. Hadirin dan hadirin doakan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita pindah ke alam berikutnya, alam yang keempat sedang dialami beliau, kita harus minimal mempunyai 3 persiapan. Minimal kita harus mempunyai 3 persiapan. Apa itu persiapan? Pertama adalah membawa bekal yang sebaik-baiknya. Ya, sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwaju, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Apa ketakwaan kita? Ya, kita sudah mendapatkan stempel keislaman, ya. Otomatis kita sudah semua diakui sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas harus punya persiapan, ya. Makanya di dunia ini jangan kita terlena dengan keadaan dunia, ya. Karena semua ujian, ya. Istri adalah ujian, anak ujian, begitu pun sebaliknya, suami ujian, tetangga kita ujian. Enggak ada dari sewa-sewa ujian nasa nih, ya, ujian semua. Kaya juga ujian, miskin juga ujian. Jadi pokoknya segala sesuatu di dunia ini adalah ujian semua. Bagaimana supaya kita naik tingkat, lulus ki, ikhlas ki ketika menjalani ujian itu. Ikhlas. Jadi jemaah akan berkah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi saya jelaskan yang ayat yang pertama, ya, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Maha suci Allah yang mana memiliki kerajaan. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia menguasai segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta, yang mana menciptakan kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk memuji kalian, ya, memuji kita semua. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling baik kebaikannya. Wa huwal azizul ghafur, dia maha perkasa lagi maha pengampun. Jadi kita diuji di sini. Diuji di antara kita siapa yang paling banyak kebaikannya, bukan paling banyak uangnya, bukan paling banyak mobilnya, bukan. Apalagi kalau sampai banyak istrinya, bukan itu dicari. Yang dicari itu kebaikan. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat 59, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada. Jadi kata Ibnu Abbas di dalam tafsirnya, Ibnu Abbas tafsir yang tertua sebelum ada tafsir-tafsir yang lain, boleh mengatakan liya'budun di situ maksudnya adalah liya'rifun, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mau mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita di dunia ini hanya bersendau gurau, menghabiskan waktu, sementara azan di masjid, ya, kita asik main game, main apa itu namanya game, domino dan lain sebagainya, main itu perang-perangan, main kaki raja, itu melalaikan semua sampai habis waktu. Kalau mainnya biar tidak mengantuk sampai berjam-jam. Sekalinya sembahyang baru angkat takbir Allahu Akbar, tanpa mengantuk. Mengapa rebasau? Kenapa ada seperti itu? Setan, aku kuasai setan. Padahal game berjam-jam depan game, depan HP, handphone, tidak mengantuk. Coba itu karena setan yang mendukung. Mau ada dukung, mau setan anu nandam coba, yakin mau bisa kok tidak tidur sampai 24 jam. Ya? Jadi jemaah melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahkan ada salah satu teman-teman saya di Mesir itu sampai 3 hari 3 malam tidak tidur. Tapi dia itu lain cerita ya, tidak usah saya ungkap di sini, bahaya ya. Coba itu karena dunia. Makanya kita harus ingat pesan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru zikru halimul lazzah, hazimul lazzah. Perbanyaklah mengingat penghilang kenikmatan. Hazimul lazzah. Jadi hazim itu adalah penghilang, penghapus. Kalau pernah kita merasakan sakit, semua pernah sakit ya? Ada pernah di sini pernah sakit? Ada? Bukan manusia itu kalau tidak pernah sakit ya. Jadi pernah sakit tak? Itu makanan biar enak bagaimana di depan tak ayam goreng, ayam bakar, apa soto Makassar apa. Kalau sakit itu tidak ada enak. Biasa itu kalau sakit orang tua tak bilang mau makan apa nak. Kalau sakit pergi ya. Tapi kalau tidak sakit itu tidak nahan oke. Ya? Jadi jangan kita bilang mau sakit saja karena memang tidak selera ki, tidak ada selera. Jadi makanya itu kalau sakit kita menggugurkan dosa karena dicabut kenikmatan makan, kenikmatan minum, nikmat tidur, pokoknya semua dicabut, ya dicabut semuanya, tidak ada selera. La gaira wala mina kata orang Arab. Jadi jangan menggunakan berkat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau hilang seperti itu. Kalau dicabut kenikmatan makan, kenikmatan rasa, berarti corona gitu. Ya corona kalau sekarang corona ya, hilang itu cium-cium tidak terasa corona itu salah satu ciri corona. Kalau hilang rasa, hilang penciuman, biar parfum kita tidak rasa juga, biar rasa manis hilang juga. Nah, ciri-ciri corona itu. Jadi jangan pikir rumah sakit dan langsung kita di karantina 14 hari. Jadi itu ya. Jadi ingatlah itu pesan baginda Rasul. Perbanyak mengingat penghapus kenikmatan, penghapus kelezatan. Hadirin jemaah melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus mempersiapkan bekal yang sebaik-baik. Apa itu? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya fa inna khairul amal adwamuhu wa sesungguhnya sebaik-baik amal kebaikan adalah yang terus menerus walaupun sedikit, konsisten walaupun sedikit. Kalau ada di antara kita bisa istiqamah salat 5 waktu di masjid, terus menerus jalankan itu istiqamah. Kalau bisa di antara kita rajin baca Al-Quran, biasa ada orang tamat 1 minggu tamat 30 juz, terus lakukan seperti itu. Adwa konsisten, sekalipun sedikit. Kalau ada di antara kita rajin bersedekah, istiqamahkan itu. Jadi Rasul senang seperti itu. Jadi Allah menyukai seperti itu kalau kita melakukan kebaikan yang terus menerus, konsisten kita. Karena ada biasa orang itu nanti rajin sembahyang, kalau ada masalahnya
datang pataginya, depan rajin sembahyang, ya, putus cintanya. Ya, kalau cewek-cewek atau cowok-cowok yang masih belum punya pasangan, biasanya seperti itu, rajin sembahyang, rajin mengaji. Sekalinya hilang masalahnya, berhenti sembahyang. Nauzubillah. Jadi harus konsisten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa yang perlu kita persiapkan sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempersiapkan amal yang tidak pernah putus atau amal jariah. Ya, amal jariah harus dipunya amal jariah. Ya. Jadi jangan kita bilang orang kaya bisa beramal jariah. Oh, tidak sih. Orang-orang punya kelebihan rezeki baru bisa bilang bangun ini. Tidak, kita juga bisa. Ya. Apa itu diantaranya? Rasulullah SAW pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah SAW yaqul, iza matal insan, apabila mati manusia, in qata amaluhu illa min salasin, terputuslah amal kebaikannya kecuali 3. Jadi terputus kecuali 3. Apa itu yang pertama? Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah itu apa? Sedekah jariyah adalah seumpama kita atau tetangga kita punya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Kebetulan Taman Pendidikan Al-Qurannya banyak anak-anak murid ya, atau tetangga-tetangga yang diajarkan mengaji anak-anaknya. Kebetulan Al-Qurannya tidak cukup, anak muridnya 10 jual Al-Qurannya. Kalau kita ingin beramal jariah, ada berikan Al-Quran sisanya, sisa 20 berikan Al-Quran. Selama Al-Quran itu ada, kemudian anak itu dipakai mengaji, anak itu sampai pintar mengaji, maka itu namanya sedekah jariah. Al-Qurannya akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Bukan hanya Al-Qurannya, orang anak yang mengaji tersebut juga kita mendapatkan amal jariahnya, karena bisa pintar mengaji, asbab Al-Quran yang kita berikan. Kalau suatu hari nanti masjid umpamanya sedang dibangun, kemudian masjid tersebut otomatis membutuhkan bantuan, ada yang menyumbang TL, ada yang menyumbang semen, ya, ada yang menyumbang tenaganya. Selama masjid itu terbangun, dipakai sholat, selama itu pula amal jariah akan terus mengalir sama kita. Itu namanya sedekah jariah. Itu sedekah jariah. Ya. Apalagi yang contohnya? Contoh yang lain umpamanya kita melihat ya, Ustaz Adan tidak pakai jam tangan, umpama ya, orang guru tidak pakai jam tangan, kita berikan jam tangan. Selama beliau memakai jam tangan tersebut, maka sedekah jariah, amal jariahnya akan mengalir sama kita. Itu namanya kita harus mencari sesuatu yang akan terus mengalir pahalanya sama kita. Jangan kita pikir bilang bagaimana cara selalu menambah rezeki tabungan kita di bank, bagaimana caranya supaya kita hidup mewah, punya kendaraan. Bagaimana kita berpikir hidup di akhirat dalam keadaan menyenangkan, mati dalam keadaan senang. Tidak jarang orang berpikir seperti itu. Banyak orang berpikir bagaimana bisa hidup senang, bahagia, anaknya kuliah semua, kerja semua, tapi kita jarang memikirkan bagaimana mati enak, bagaimana mati dalam keadaan penuh dengan amal jariah. Jarang orang memikirkan seperti itu. Jadi hadirin dan hadirin melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah suatu ketika salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'malu afdal bil mu'minin?" Amal apakah yang paling bagus, yang paling afdal bagi orang-orang mukmin? Qal, Rasul sallallahu bersabda, "Ahsanuhum khuluqa." Orang yang paling baik akhlaknya. Ya, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian bertanya lagi sahabat ini. Jadi sahabat kok tulis-tulis harus begitu memang. Oh, ndak tulis-tulis ki. Bahaya.
Yang sok tahu, yang penting itu banyak bertanya daripada sok tahu baru tidak mengerti. Ya. Jadi kemudian bertanya lagi sahabat dengan sahabat yang sama. Kemudian bagaimana caranya? Bagaimana itu kok dibilang orang mukmin yang cerdas? Al-mu'min al-qais. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min al-qais, atau seorang mukmin yang cerdas adalah seseorang yang mempersiapkan amalnya sebelum matinya. Listi'dad limauti, mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Huwa al-qais, itulah orang yang cerdas. Jadi kata baginda Rasulullah, orang yang cerdas itu pada hakikatnya adalah orang yang mempersiapkan bekalnya untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah takziah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Jadi kita harus mempersiapkan amal jariah. Belum selesai hadisnya. Kemudian apa yang kedua lagi? Ini masih bagian yang kedua ya. Selain amal sedekah jariah, ilmu yang tafawih, ilmu yang bermanfaat. Kita, kalau ada di antara kita seorang guru, kalau kita mengajarkan murid kita bersabar ki, karena biasa paling susah diajar itu anak SD. Sabar ki, diajari mengaji ya, sampai bisa membaca dan lain sebagainya. Kalau anak itu berhasil jadi anak yang soleh dengan berkah daripada ilmu yang kita ajarkan, maka amal jariahnya akan terus mengalir sama kita. Ya. Seorang guru pengaji yang mengajarkan anak-anak sampai bisa membaca Al-Quran, membaca Iqra, bahkan bisa menghafal Al-Quran, selama anak itu hidup, pahalanya akan terus mengalir sama kita. Kemudian yang ketiga adalah apa? Yaitu waladun saleh yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Jemaah melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala, yang mana maksud di sini anak yang saleh? Ya, dua pendapat ulama. Yang pertama, anak biologis, anak yang kita lahirkan. Ya. Itu sudah jelas. Kemudian pendapat yang kedua adalah anak yang kita besarkan, anak yang kita didik. Umpamanya seperti kita tiba-tiba mendapatkan kita anak-anak angkat ya, atau karena kita tidak punya anak, kita mengangkat seorang anak, dididik itu anak sampai menjadi orang yang benar, bahkan menjadi orang yang soleh, maka selama anak itu hidup, doanya akan terus mengalir sama kita. Itu maksud dengan anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi jangan salah paham bilang anak kandung pi, karena banyak itu orang tidak punya anak ya, seperti saya tidak punya anak ya. Jadi jangan bilang orang-orang yang bisa punya anak itu bilang ada anak solehnya. Orang-orang yang punya pesantren banyaknya anak-anaknya itu, anak-anak muridnya dan sebagainya, mendoakan semua, itu termasuk anak soleh, guru-guru pesantren dan lain sebagainya. Hadirin dan hadirat melakukan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang ketiga sebelum kita meninggalkan dunia ini apa? Kita berharap agar supaya bagaimana bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah rajin-rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sembahyang, berzikir juga. Karena ada waktu orang sembahyang tapi tidak berzikir. Makanya dikatakan wa aqimis salata di zikri. Dirikan salat untuk mengingatku. Karena ada orang yang sembahyang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Angkat takbir Allahu Akbar, naik utannya. Makanya biasa orang tidak fokus, langsung bilang terapalkan tadi ini. Sementara angkat takbir Allahu Akbar, naik di belakang masakannya. Nah, itu berarti dia tidak fokus, dia tidak tumakninah. Atau apalagi yang paling parah, nah, kebetulan ada sinetronnya ya, sinetronnya pas maghrib, nah, pas azan main sinetronnya di televisi. Cepat-cepat sembahyang itu Allah Akbar, Allah 2 menit selesai salat maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini bermakna dia tidak tumakninah di dalam sholat. Jadi itu yang pertama, harus perbaiki zikir.
Bagaimana cara kita agar husnul khatimah? Salah satunya adalah dengan selain zikir, Rasulullah SAW pernah bersabda, man barang siapa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya mengucap kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti itu. Bagaimana caranya? Harus kita belajar zikir. Ya, harus belajar zikir. Bukan seperti zikir subhanallah, alhamdulillah, dan sebagainya. Itu namanya zikir biasa namanya. Zikir yang bisa dibilang sebanyak semua orang melakukan. Bagaimana itu agar supaya di akhir hidup kita mengucapkan la ilaha illallah, maka otomatis harus juga setiap waktu minimal setiap selesai sholat mengucapkan la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Salah satu metode yang diajarkan salah satu mursyid kamil mukammil Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin yang berada di Patapan Suryalaya mengajarkan metode Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Bagaimana cara supaya akhir hidup la ilaha illallah itu? Tapi harus ditalkin, harus dibayar. Kalau tidak dibayar kita tidak nyambung. Sama aja orang kalau mau beli HP kalau tidak napasangi kartu Telkomsel kah, Indosat kah, apalagi Trika, XL kah, tidak akan nyambung itu HP. Tidak akan nyambung, tidak akan connect. Begitupun seseorang manusia yang tidak ditalkin, yang tidak dibayar, tidak akan menyambung zikirnya kepada guru ke guru sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ditalkin. Makanya dikatakan mutu qabla an tamut. Matikan dirimu sebelum engkau benar-benar mati. Maksud di situ adalah belajar zikir, belajar baiat atau belajar tarekah. Itu maksud sebenarnya. Banyak orang mau belajar hidup enak, tapi tidak pernah belajar bagaimana caranya mati enak. Banyak orang begitu. Padahal mati itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas. Jangan sampai kaya di dunia, miskin di akhirat. Bagusnya itu kaya di dunia, kaya itu di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Salah satunya adalah dengan baiat talqin zikir Tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Mumpun dia ada di sini wakil talqin, belajar zikir. Tidak tahu ini nyawa ini, ya. Keluar masuk ya. Tidak tahu ini. Bisa jadi malam ini kita mentiasa di bunda kita. Boleh jadi besok atau lusa satli yang mendahului kita ya. Ya kita tidak tahu ya. Itu rahasia Tuhan. Tidak ada yang tahu. Walaupun beliau belum sempat menikah. Kemarin 2 hari lalu ada di sampingku satli. Mati palagan. Padahal dulu kali tahu ya. Itu karena sesuatu yang pasti mati. Apa mau dipersiapkan kalau bukan ibadah, amal soleh? Jadi bagaimana supaya akhir hidup kita mengucapkan la ilaha illallah? Harus seseorang diisi hatinya, kalbunya, fuadnya dengan kalimat la ilaha illallah. Harus belajar zikir, harus belajar talqin, dan harus memang ditalqin. Itu tuh minta syaratnya. Itu tuh minta syaratnya ke seseorang, sehingga harus ada istilah baiat zikir. Di antara 44 macam tarekah muktabarah di bawah naungan Nahdlatul Ulama, semuanya zikirnya sama, la ilaha illallah semua. Tidak ada yang lain, la ilaha illallah semua. Ataupun kalimat ismuzat, Allah Allah Allah. Jadi harus kita talqin. Insya Allah seseorang yang sudah ditalqin plus mengamalkan ajaran salah satu tarekah, insya Allah dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah, akan dibimbing oleh para rohani guru mursyid. Bahkan sebelum matinya didatangi oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Belajar zikir. Belajar zikir. Satu kali orang ditalqin,
Setelah itu kita jalani sendiri. Tidak berkali-kali, satu kali saja. Itu pun tidak lama, 5 menit saja. Lama sekali 3 menit. Diisi itu hati tak yang mati. Karena seseorang itu ditalkin karena beberapa syarat. Pertama, orang yang mau mati ditalkin, dikasih ingat, sebut la ilaha illallah, la ilaha. Bagaimana mau orang sudah mati ini? Jadi orang yang mau mati ya orang sakarat. Diajarkan zikir la ilaha illallah. Padahal orang sedang dalam perjalanan, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita yang sehat-sehat ini dulu ditalkin memang. Jadi yang kedua adalah orang yang sudah meninggal ditalkin. Biasa kita dengar tahu, di atasnya itu dikubur, kemudian ada Pak Imam bilang man rabbuka, man nabiyuka, itu namanya talqin yang kedua. Kemudian talqin yang ketiga ini tadi saya bilang, yaitu seseorang yang ingin belajar tarekah, seseorang yang ingin dibaiat salah satu tarekah muktabar. Di antaranya tarekah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Insyaallah dengan barakahnya dikonekkan hati, tak dimasukkan kalimat la ilaha illallah di dalam kalbuta, insyaallah tidak mati kecuali mengucapkan la ilaha illallah sesuai dengan sabda baginda Rasul SAW, man, barang siapa akhiru kalamihi, di akhir napasnya mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah tanpa mentame surga, langsung mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Otomatis juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa? Hendaknya kita di setiap sembahyang tak berdoa agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, atau kalau sendiri Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Apa tuh mikir di sini ya, di luar sana ya. Doanya itu doa rezeki semua. Ya Allah panjangkan umurku, ya Allah sehatkan aku, ya Allah supaya bagaimana kita lulus PNS anakku. Itu semua doa. Tidak pernah kita berdoa bagaimana husnul khatimah. Bagaimana mau husnul khatimah kalau tidak pernah doa begitu? Rasul saja, Nabi saja, orang soleh saja selalu berdoa itu. Apa tapi kita mau diandalkan ini kalau itu doa tak minta rezeki, doa supaya panen tak lancar dan lain sebagainya, tapi tidak pernah kita berdoa supaya husnul khatimah. Padahal mati itu sesuatu di depan mata kita ini. Jadi mati itu di depan mata kita. Jadi cuma karena syaitan selalu menggoda kita supaya lupa kita, tak lupa kita. Jadi jangan melakukan berkat Allah Subhanahu wa taala, karena sudah setengah jam ini. Insyaallah itu mungkin 3 bekal yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir harus diperhatikan, belajar zikir. Mumpung beliau masih ada di sini, bisa jadi talqin zikir. Yang kita udah tunda, jangan sampai bilang kita besok langsung datang malaikat mau sama kita, menyesal kita, menyesal. Tidak bisa mikir kembali masalahnya, tidak bisa mikir kembali. Ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya lupa kemarin sembahyang. Tidak ada yang kara-kara nana, tidak bisa orang kembali ke dunia kalau sudah mati mungkin. Jadi jemaah hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita